Halo, perkenalkan nama saya Elsa Febriani dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. NIM saya 18106111102. Saya akan menjelaskan tentang klaim Indonesia atas perairan Ambalat dalam perspektif hukum laut dan penyelesaiannya. Konflik Ambalat itu sudah ada sejak tahun 1969. Awalnya Indonesia dengan Malaysia ingin menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen tahun 1969. Di tahun 1979 lalu Malaysia mengklaim secara sepihak kalau si Ambalat ini adalah merupakan perairannya. Kemudian terjadilah protes oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia yang mengajukan protes pada tahun 1980. Menurut Indonesia, Malaysia telah melanggar ketentuan ZEE yang diatur 200 mil laut. Salah satu alasan Malaysia mengklaim secara sepihak yaitu karena adanya kekayaan alam yang melimpah yang terkandung di dalamnya. Padahal wilayah tersebut merupakan wilayah timah tinggi antara Ambalat Timur dengan Ambalat. Malaysia juga telah melakukan pelanggaran dan juga menangkap nelayan-nelayan Indonesia pada tahun 2005. Oleh sebab itulah konflik Indonesia antara Malaysia terus berlanjut. Indonesia dengan Malaysia sama-sama menggunakan UNCLOS tahun 1982. Tapi dengan teguh pendirian, Indonesia tetap menyatakan bahwa Ambalat merupakan milik Indonesia, yang didukung dengan pasal 46 UNCLOS 1982 tentang negara kepulauan dan pasal 47 UNCLOS 1982 tentang garis pangkal kepulauan. UNCLOS juga mengakui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan Malaysia merupakan negara pantai biasa. Maka hal itu Indonesia dengan Malaysia memiliki kedudukan yang berbeda. Menurut UU RI nomor 17 tahun 1985 tentang UNCLOS 1982 menegaskan bahwa negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar dari kepulauan Karangkering pulau terluar itu. Secara alamiah Ambalat juga merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur karena batuan dasarnya itu merupakan bagian dari lempeng benua Kalimantan Timur. Ambalat juga letaknya masih dalam 200 mil Indonesia dari garis dasar kepulauan pantai Nusantara. Jadi faktor tersebut memperkuat bahwa Ambalat merupakan wilayah kepulauan Indonesia. Dengan begitu tersebut, Indonesia lebih berhak mengklaim bahwa Ambalat adalah miliknya. Dalam hal ini, Malaysia telah melanggar beberapa pasal dalam UNCLOS 1982. Yang pertama, pasal 46 dan pasal 47 tentang negara kepulauan dan garis pangkal kepulauan. Yang kedua, pasal 57 UNCLOS 1982 tentang ZEE. Dan yang ketiga, pasal 76 dan pasal 77 tentang landasan kontinen. Menurut pendapat saya, Indonesia lebih berhak mengklaim atas perairan Ambalat. Ada beberapa strategi untuk Indonesia menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama itu melalui diplomasi, yaitu pendekatan secara politik melalui perjanjian bilateral. Yang kedua, menyiapkan diplomat yang ahli di bidangnya. Selanjutnya dengan pendekatan wilayah, yaitu pendekatan wilayah dengan wilayah yang paling dekat dengan perairan Ambalat. Dan cara selanjutnya yaitu mengatur strategi pertahanan oleh Angkatan Laut untuk tetap menegakkan kedaulatan Indonesia. Saya Elsa Febriani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Angkatan Laut memperketat keamanan di perbatasan NKRI dengan Malaysia di perairan Ambalat. Tak tanggung-tanggung beberapa unsur kekuatan TNI AL yang tergabung dalam Satuan Tugas Perisai Sakti 2020 dilibatkan untuk memperketat wilayah Ambalat. Dalam siaran tertulis TNI Angkatan Laut Sabtu 17 Oktober 2020, ada 2 kapal perang sekaligus dikerahkan ke Ambalat, yaitu KRI Diponegoro 365 dan KRI Layang 635. Selain itu, satu tim dari Satuan Komando Pasukan Katak Kopaska juga dilibatkan dalam kegiatan itu. Menurut Komandan Gugus Tempur Laut Guspurla Komando Armada 2 Laksma TNI Rahmat Eko Raharjo, pasukan tempur gabungan itu melakukan patroli bersama di sekitar mercusuar Ambalat.